Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zainal Fauzia. Di sini aku ingin mempresentasikan berupa materi yang berjudul implementasi paradigma struktur dengan judul proyek aku adalah perancangan aplikasi monitoring dengan penjualan, monitoring penjualan dengan pendekatan user experience. Oke, kita langsung masuk ke materi presentasinya. Di sini ada beberapa yang aku jelasin. Pertama, ada deskripsi singkat program yang aku buat, lalu ada fitur utama beserta entitas atau aktor yang terlibat dalam prosesnya. Lalu di sini ada diagram konteks, DFD level 0 sama DFD level 1, lalu ada spec, proses specification, lalu yang terakhir adalah diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram. Nah, di sini singkat program yang aku buat itu adalah aplikasi ini tuh merupakan information system yang memang dia ngegabungin ngelola data. Ngelola datanya tuh berupa produk atau misalnya berupa transaksi-transaksi digital gitu. Nah, di sini juga fokusnya ke bisnis e-commerce teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin udah nggak asing lagi ya dengan beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, nah itu mungkin bisa dijadikan contoh gitu. Dan fungsi utama dari sistem ini tuh adalah yaitu tadi, ngegabungin proses sama nampilin data transaction yang berasal dari sistem kasir atau POS dan platform e-commerce luar. Nah, fitur utama atau entitas yang terlibat dalam sistem ini tuh yang pertama, untuk entitasnya itu aku gunain 4 entitas. Yang pertama ada admin stop, ada user atau pengguna, ada sistem pembayaran, sama ada sistem animasi. Nah, untuk fitur utamanya tuh ada beberapa fitur utama. Mungkin yang pertama itu dia ngeliputin sinkronisasi data real time dari sistem transaction, nanti dia akan ngehubungin ke mungkin proses specification, nanti aku akan jelasin. Terus di sini ada kalkulasi metrik teman-teman, ada kalkulasi metrik penjualan secara otomatis. Nah, di sini kalkulasi metrik tuh memang benar-benar digunain, kenapa? Karena pastinya e-commerce itu kan membutuhkan data statistik. Nah, di mana kalkulasi metrik ini tuh sangat berfungsi untuk data statistika. Makanya kenapa aku gunain si fitur utamanya ini adalah kalkulasi metrik penjualan secara otomatis. Nah, lalu nggak hanya itu aja, jadi data tersebut itu disajikan melalui dashboard animasi interaktif. Nah, dengan UI atau UX. Nah, karena di sini judulnya itu memang pendekatannya user experience, jadi aku memang menekankan animasi interaktifnya ini tuh sangat ditekankan gitu di dalam prosesnya. Lalu sistem ini juga menyediain penyajian laporan berdasarkan periode tertentu. Kayak periode tertentu tuh maksudnya di hari apa, terus jam berapa, dengan level stok yang berbeda-beda gitu. Nah, dengan pemantauan level stoknya ini juga, maka manajemen operasionalnya juga akan lebih efisien, seperti itu. Nah, terus lanjut ke diagram konteks dia di level 0. Mungkin di sini aku akan jelasin alur sistemnya ya. Nah, jadi di sistem pemesanan online ini tuh dia interaction dengan 4 entitas utama. Ada admin stop, ada user pengguna, ada sistem animation, sama ada sistem pembayaran. Nah, main utamanya itu adalah sistem pemesanan online. Nah, untuk alur pertama, itu akan dimulai oleh admin stop. Kenapa? Karena si adminnya ini, dia akan menginputkan sebuah data produk dengan harga yang terbaru ke sistem pemesanan online. Nah, kalau misalnya udah menginputkan sebuah data produk, maka dia akan nge-outputin data produknya dengan harga yang terbaru juga. Nah, lalu si output data produknya ini akan dikirim ke siapa? Akan dikirim ke user atau pengguna. Tuh. Lalu si user pengguna ini kan udah tahu nih, oh ternyata harganya segini, oh ternyata barangnya ada ini aja gitu, oh ternyata barangnya itu ada ini loh, ada kopi loh, ada beras loh. Nah, maka dia akan meng-view and add to cart, di mana dia akan memesan sebuah pesanan ke sistem pemesanan online gitu. Dia akan istilahnya dia check out lah gitu ke sistem pemesanan online-nya. Oke, kalau misalnya dia udah check out, barulah dia ngeluarin si informasi total belanjanya segini-segini dengan harga segini gitu ke user pengguna. Lalu tadi kan akhirnya di informasi total belanja ya. Di informasi total belanja ini dia akan ngekirim ke sistem animasi gitu, animasi outputnya. Lalu udah ngekirim animasi outputnya, dia akan memproses di sistem animasi.
udah diproses di sistem animasi, maka dia akan mengeluarkan output tampilan desain ke sistem pemesanan online. Lalu, di sini itu oke, mungkin teman-teman aku tadi salah jelasin ya. Jadi sorry, dari informasi total belanja, itu tuh harusnya, bukan ke sistem animasi, tapi ke sistem pembayaran. Nah, jadi kan tadi, akhirnya tuh adalah informasi total belanja ya. Nah, informasi total belanja itu akan diproses di sistem pemesanan online juga, lalu dia akan, mengeluarkan total transaksi ke sistem pembayaran. Nah, makanya kenapa si user atau pengguna ini kan, dia tadinya memesan sebuah produk, terus akhirnya kan pasti kalau udah memesan sebuah produk, pasti dia akan melakukan pembayaran dong. Nah, pastinya dia akan, ngirim lagi ke sistem pemesanan online, lalu si sistem pemesanan online ini akan mengeluarkan total transaksinya ke sistem pembayaran. Nah, lalu si sistem pembayaran ini akan memproses sebuah sistemnya dan mengeluarkan data transaksi. Nah, data transaksi ini tuh kayak misalnya teman-teman itu menemukan sebuah struk belanja. Nah, itu mungkin bisa dijadikan contoh dan bisa dijadikan gambaran juga gitu. Lalu pas udah dikeluarin nih di data transaksinya, dia akan kirim ke sistem pemesanan online. Lalu baru deh si sistem animasi ini adalah sistem yang dikelola di terakhir gitu. Jadi udah semuanya berjalan lancar, baru deh dianimasikan dengan animasi output, lalu tampilan desainnya akan ditampilkan di dashboard gitu. Jadi salah ya tadi teman-teman, mohon maaf. Karena alurnya itu adalah admin stop, lalu user pengguna, terus ke sistem pembayaran, lalu yang terakhir sistem animasi, gitu. Terus ada di level 1 sistem pemesanan online, ini mungkin lebih rinci juga dari di level 0, tapi alurnya tetap sama, gitu. Jadi dimulai dengan admin stop, lalu dia mungkin dibedakannya ada 3 proses aja teman-teman di sini. Beberapa ada proses, beberapa ada data flow dan data store, gitu. Di sini itu ada 3 proses, ada manajemen produk, ada proses keranjang, sama perhitungan total harga. Mungkin di sini manajemen produk itu dia untuk mengelola data produk dari admin stop ya, untuk interaction dengan data transaksi, lalu si pengguna ini akan melihat produknya gitu. Jadi dari admin stop terus ke manajemen produk, lalu dia akan aksi add to cart, lalu akan dilihat oleh pengguna gitu. Nah, untuk proses keranjang sendiri dia ngelola item yang ditambahkan oleh user pengguna, aksi add to cart yang tadi aku bilang, dan interaction dengan sistem animasi atau UI untuk pembaruan tampilan. Lalu untuk perhitungan total harganya pun dia gunain data transaksi. Nah, data transaksi ini kan dia berhubungan nih dengan manajemen produk dan dia juga berhubungan dengan sistem pembayaran simulasi gitu. Lalu ya seperti itu sih teman-teman, kurang lebih sama alurnya kayak di level 0, mungkin ini lebih rinci aja gitu. Ada beberapa data flow-nya, ada data jual produk, data keranjang, data daftar item dan jumlah, terus juga nanti, di proses keranjang ini dia akan, di-input-kan dari beberapa data. Beberapa datanya tuh dari manajemen produk, dari perhitungan total harga, lalu dia akan diproses dan akan dianimasikan gitu. Lalu kita lanjut ke PSPAC, Process Specification Sistem Pemesanan Online. Di sini mungkin, proses specification proses pertama gitu ya, untuk transaksi data. Jadi proses ini tuh berfungsi sebagai inti sinkronisasi data real time di mana dia itu kontinu. Dia ngambil data transaksi mentah dari sistem sumber transaksi atau POS, gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat di logika prosesnya, eee, jadi intinya itu dia mungkin mungkin aku akan singkatin ya. Jadi dia ngebaca sebuah data, beberapa sebuah data gitu. Nah, setelah dia udah baca semua datanya, dia akan transaksi nih beberapa data tersebut gitu, beberapa data inputan sebuah produk, kurang lebih seperti itu. Nah, terus dia akan ngetransaksi tapi dengan syarat kalau misalnya dia valid, dia akan melanjut ke proses selanjutnya, tapi kalau misalnya dia nggak valid, maka dia akan nge-send an error notification to data manager gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah valid, nah di nomor 3 ini,
insert T into database transaksi 1 gitu. Nah, kalau misalnya udah valid, maka dia akan ngekirimkan ke database transaksi 1 gitu. Lalu dia akan nge-update tuh stok levelnya. Si database-nya tuh ada berapa aja gitu. Lalu generate deh ke proses 2. Nah, ini untuk inputnya berupa raw transaction data, ada outputnya, ada destination-nya, terus ada revert-nya. Nah, revert-nya ini decision table, teman-teman, atau pre-post condition gitu. Untuk proses specification proses 2 ini lanjutan dari proses pertama. Jadi proses ini tuh bertujuan untuk ngelakuin kalkulasi metrik penjualan secara otomatis. Proses ini dimulai dengan mengambil data transaksi terkonsolidasi dari proses 1 gitu. Jadi ini adalah lanjutan dari proses 1 gitu. Nah, tadi kan proses 1 nih udah divalidasi nih di apa tuh namanya? Di database-nya ya, di database-nya dia udah divalidasi gitu. Nah, terus di proses 2 dia diapain? Nah, di proses 2 dia tuh minta kalau misalnya ada pelaporan tertentu gitu. Nah, di proses logiknya mungkin kita baca determine the calculation period, terus inisialisasi total dari revenue and total transaction variable, terus beberapa totalnya ya, beberapa total transaksi dari variabelnya, terus dia nge-transaction data and calculate ya, calculate accumulate sales matrix gitu. Nah, jadi dia ngekalkulasiin gitu, misalnya kayak dia udah tahu nih kan database dari transaksi satunya ya, artinya ya udah dia akan ngekalkulasi metrik dari beberapa data tersebut gitu. Lalu dia akan nge-save ke sales metricnya. Nah, save the sales metricnya ini dia akan ngekirim ke database metrik 3 gitu. Lalu dia akan nge-send deh di metrik proses 3 gitu, teman-teman. Untuk proses logikanya. Nah, di sini ini mungkin proses yang ketiga ya. Itu ada proses name, interactive dashboard, and report visualization. Di mana di sini dia mungkin ngambil data metrik penjualan terbaru dari D3 ya, data stok dari P3 gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, dia akan nampilin data tersebut dalam bentuk dashboard interaktif yang nunjukin kondisi penjualan dan stok gitu. Nah, mungkin di sini fokusnya tuh di animasi, teman-teman, animasi dinamis gitu, agar datanya itu dapat perbaharui secara real time. Nah, kalau misalnya ada permintaan laporan, maka sistem akan menarik data historis dari data 3. Nah, data di format ini akan dijadiin dokumen laporan penjualan gitu. Dan laporan itu akan dikirim ke manajemen atau kepala divisi terkait. Seperti itu. Lalu untuk proses yang keempat, di sini ada proses kunci yang ngambilin input data pembaruan stok dari database 2 gitu ya. Dan logikanya itu adalah di mana mungkin kita baca dulu ya. For immediately after the stock update, retrieve the product list and minimum limit from database 2. Nah, jadi di proses yang keempat ini dia berhubungan sama proses yang kedua karena di sini ada transaksi ya. Di sini kan proses 2 itu transaksi, sedangkan di nomor 4 ini adalah stock level monitoring gitu. Jadi mungkin si user atau pengguna ini kan melakukan transaksi di mana transaksi ini akan membutuhkan beberapa data yang akan di level ini si stok-stoknya gitu. Nah, mungkin di sini juga dijelasin, jika stok sama dengan atau di bawah batas minimum, sistem akan menciptakan dan mengirimkan notification stok kritis termasuk detail produk sebagai output ke data manager dan P3 Interactive Dashboard untuk memastikan tindakan segera dapat diambil gitu. Nah, di sini ya, di bagian nomor 4, send the notification to data manager and also to process 3 gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya critical stock-nya tuh ada beberapa kesalahan, maka dia akan nge-reload, dia akan ngembaliin ke proses 3 gitu intinya. Nah, untuk diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram linear ini, jadi di ini terdiri dari 3 entitas utama, teman-teman. Ada user, ada transaction, sama ada produk. Nah, di sini entitas user itu
memiliki atribut ya, ada email, ada nomor telepon, ada password, ada ID pengguna sebagai foreign key, terus juga ada kode pos dan teman-teman ID pengguna sebagai primary key dan untuk user ya. Jadi user itu akan melakukan transaksi, di mana transaksi juga ada beberapa atribut. Ada ID pengguna, ada ID transaksi, ada metode pembayaran, ada tanggal diterima, dan ada status transaksi beserta alat kirimnya. Nah, mungkin di sini aku akan jelasin ya satu-satu. Di sini user itu dia mungkin satu user ya. Di sini kan ada one ya, one ada satu di sini. Jadi istilahnya satu user ini akan melakukan banyak transaksi gitu teman-teman. Ngelakuin banyak transaksi dengan apa? Dengan hubungan one to many. One to many itu satu dia bisa berinteraksi dengan banyak proses gitu, istilahnya dengan entitas transaksi. Nah, lalu di sini transaksi ini kan akan nyimpen detail pembelian ya, seperti kayak metode pembayaran, status transaksi, dan alamat kirim. Lalu satu transaksi ini tuh akan dimiliki oleh satu user, tapi bisa mencakup mungkin beberapa produk gitu. Nah, di produknya ini juga dia akan nyimpen data kayak misalnya nama produk, harga, deskripsi, stok gitu, seperti itu. Nah, hubungan antara transaksi dan produk itu bersifat many to many karena teman-teman, karena satu produk itu kan bisa muncul di banyak transaksi ya, dimana satu transaksi itu bisa berisi banyak produk, gitu kan. Nah, biasanya tuh ini apa ya, istilahnya dijembatani oleh tabel penghubung detail transaksi, gitu. Nah, mungkin itu ada di laporan aku untuk detail transaksi. Nah, mungkin singkatnya ya, alur datanya tuh kayak gini. User akan membuat transaksi, lalu dia akan berisi beberapa produk dan dia akan mempengaruhi stok produk. Nah, jadi data yang tersimpan itu nantinya juga akan digunakan oleh sistem pelaporan. Sistem pelaporan apa? Sistem pelaporan PISTEK gitu. Nah, untuk apa? Untuk memperbaharui metrik penjualan dan dashboard analisis gitu. Ini itu ya penjelasan dari entity relationship diagram ERD. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada teman aku yang mungkin pengen tanya tentang presentasi yang aku jelasin, oke. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada dua teman saya. Oke, untuk yang pertama yang pengen nanya. Oke, izin bertanya. Udah guys. Oke, Siapa dulu? untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada dua teman saya. Oke, untuk yang pertama yang pengen nanya. Oke, izin bertanya, Zi. Perkenalkan, nama saya Zaskia Maharani Puspita Dewi. Izin bertanya, kenapa metrik penjualan ada di fitur utama di dalam prosesnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, karena si metrik penjualan itu merupakan bagian inti dari proses sistem di level 0 sama level 1. Nah, biasanya dalam sistem seperti itu tuh tujuan utamanya dari pengguna, terutama bagian admin atau manajer itu adalah untuk yang pertama melihat performanya dulu dari penjualannya secara real time, misalnya kayak total penjualan, terus juga produk terlarisnya seperti apa, lalu laba dan target tercapainya tuh gimana. Lalu yang kedua, itu ngebandingin data penjualan antar periode, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan berbasis data. Gitu. Oke, makasih. Oke. Apakah proses itu di PISPEC itu berhubungan sama DFD level 0 dan level 1-nya? Oke. Nah, di sini tadi udah dijelasin kalau misalnya di DF di level 0 kan nggambarin si proses utamanya dalam sistem. Biasanya kayak cuman 3 atau enggak sampai 5 proses. Terus juga di DF di level 1 ini tuh
ada rincian dari salah satu proses di level 0, di mana proses itu tuh dipecah kayak jadi subproses gitu yang lebih detail istilahnya. Terus sama ada pisteknya juga. Nah, pistek yang ini tuh digunain untuk ngejelasin lebih detail tentang satu proses tertentu di FD. Biasanya ada di proses 1.2 atau enggak 1.3 di level 0. Nah, kesimpulannya memang dia harus berhubungan langsung karena sistemnya itu alurnya memang ada keterkaitan hubungannya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya dan waktunya. Terima kasih banyak.